SMP saya ikut ke guru sekolah minggu. SMP sama itu saya jadi nyanyi singer di gereja. Dia bilang gini, Nov, kamu itu nggak pantas masuk Islam. Udah, kamu nggak usah, udah balik lagi ke Kristen gitu. Sampai aku dipukul, dijedotin di tembok. Sampai kalau tulang lihat kamu masuk Islam, dibakar. Ya Allah. Aku dibakar, pakai kerudung aku dibakar. Makanya sampai tahu nggak, masuk Islam itu neraka. Ya Allah. Sebenarnya dari hati itu aku sayang sama mama. Aku nggak mau bikin mama marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu semuanya ya. Balik lagi bersama kami ya, rombongan yang memang selalu membuat konten ya, konten-konten wakaf seperti ini yang tujuannya ya cuma satu. Kita pengen berdakwah melalui digital yang kita ingin menggali para mu'alaf-mu'alaf ini dari sisi kisah spiritualnya. Karena banyak dari kisah-kisahnya mereka ini yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi kaum muslimin yang memang dia itu muslim dari kecil. Ya. Yang tadinya ibadahnya kurang terus jadi kenceng. Yang tadinya sholatnya Senin Kamis ya, bukan puasa Senin Kamis tapi sholatnya Senin Kamis atau mungkin Jumat aja. Jadi setiap hari sholat, setiap waktu sholat. Karena banyak mendengar kisah-kisah mu'alaf yang memang disajikan di Wakaf TV. Dan insya Allah Wakaf TV konsisten untuk memberikan info-info atau kisah-kisah terkait dengan seputar dunia kemu'alafan dan kristologi. Karena memang Wakaf TV ini dibentuk untuk arahnya berdakwah. Dakwah kita memang seperti ini ya. Seperti apa yang para pemirsa lihat. Sekarang atau hari ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang luar biasa. Beliau baru pertama kali menceritakan kisahnya bersama kami. Saya juga belum mendengar banyak, baru sedikit-sedikit saja ya. Nanti kita akan dengar, kita akan tanyakan bagaimana beliau ini mendapatkan hidayah Islam, seperti apa perjalanannya, kronologi lengkapnya seperti apa. Langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini, ahlan wa sahlan. Tadi dari mana tadi? Dari rumah? Tidak, saya dari rumah teman daerah Bogor. Iya. Oh, dari Bogor? Iya. Insya Allah. Naik kereta? Wah, naik kereta. Alhamdulillah. Iya Mbak Novi. Terima kasih udah datang ke sini. Iya, Mas. Mudah-mudahan Mbak Novi bisa memberikan kisah-kisahnya yang inspiratif buat saya dan buat pemirsa Wakaf TV. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana waktu itu nih Mbak Novi itu dari, kan gini ya, kalau yang saya tebak nih, Mbak Novi kecil dulu pasti kan sering diajak ke gereja gitu kan, sering beribadah Kristen gitu kan. Nah kemudian sekarang udah berhijab gitu kan, udah luar biasa seperti muslimah gitu kan. Nah itu perjalanan spiritual itu seperti apa tuh dari dulu sampai sekarang tuh, dan gongnya di mana ketika Mbak Novi itu memutuskan untuk masuk Islam? Masya Allah, tabarakallah. Itu panjang banget Mas. Benar-benar bagi saya bisa nggak dibayangkan gitu. Bisa hadir di sini dan bisa hijrah juga ke Muslim gitu. Jadi dari awal itu saya itu kebetulan orang tua saya, mama saya itu dia Medan, Sumatera Utara. Dia Medan Toba, bapak saya itu Medan dekat Aceh. Saya waktu masih kecil itu saya diajak ke gereja. Saya taat karena kata mama saya, kamu lebih baik ke gereja gitu. Mama saya udah wanti-wanti dari kecil, dari saya masih berumur. Saya dibandingkan sama adik saya yang selalu disuruh ayo ke gereja kayak gitu. Nah di saat saya ke gereja dari SD, saya bukan
apa ya, SD atau SMP yang semacam Muslim, bukan. Kan ada tuh yang SMA campuran Muslim sama Kristen. Nah, kalau ini enggak. Saya SD-nya itu tetap kayak Kristen gitu. Dia belajar apa tentang agama Kristen kayak gitu. Saya disuruh ke gereja dan waktu dari kecil sampai SMA itu saya ikut ke guru sekolah minggu. Oh. Iya, guru sekolah minggu. SD ya? SMP. Oke. SMP saya ikut ke guru sekolah minggu. Nah, saya juga di SMP sama itu saya jadi nyanyi singer di gereja itu. Saya juga pernah diajak sama teman mama saya. Nah, nari ikut penari. Saya diajak kayak latihan untuk nari gitu. Karena di gereja itu ada kayak penari-penari kayak itu, kayak nari-nari gitu. Nah, saya waktu itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan mengajak untuk menghadiri kajian Islam dan Kristologi di Masjid As-Saadah Pondok Safari Indah Tangerang yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 16 November 2024 pada sholat subuh berjamaah. Dikarenakan kajian ini terbuka untuk umum, silakan hadiri dan gratis ya. Bagi sahabat wakaf, siapkan wakaf yang terbaik untuk wakaf Al-Quran sehingga kita bisa membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia dan juga melakukan pembinaan di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya nggak berpikir saya masuk Islam, enggak. Waktu itu belum berpikir sama sekali karena saya tiba-tiba saya sayang sama mama saya, jadi saya nggak berpikir kayak gitu. Jadi dari SD, SMP sampai SMA gitu. Nah, di saat saya SMA nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh spontan saya pernah kayak mengetahui tentang agama Islam, akidah. Ini kok agama Islam ada dua waktu itu. Ada dua ya kalau nggak salah, akidah pelajarannya, akidah sama akhlak. Bukan Mas, fikih. Terus saya tanya sama guru saya, terus kata beliau begini-gini dijelasin semuanya gitu. Terus saya langsung, Masya Allah, enak banget gitu kan, rasanya kayak gitu. Nah, anehnya di saat SMA itu saya spontan tulis Assalamualaikum. Saya spontan Mas, nggak tahu deh, saya spontan tulis Assalamualaikum gitu. Tapi pas balik lagi ke belakang SMP itu, saya pernah berantem sama cowok. SMP ya? Balik ke belakang SMP berantem sama cowok gini. Aku pernah nyebut kamu gini, Assalamualaikum, kok kamu jawab gitu? Nggak tahu, aku bilang. Soalnya kan saya pernah dengar juga kan, walaupun itu tetap ada pelajaran Islam sedikit gitu kan. Aku nggak tahu, aku bilang gitu. Nah, makanya di saat itu saya SMA tuh, saya nggak tahu tiba-tiba tulis Assalamualaikum gitu. Teman saya kaget, Nov, kok kamu bisa sih? Aku aja nggak bisa. Nggak tahu, aku bilang nggak tahu itu kenapa gitu. Nah, ngomong Waalaikumsalam kayak gitu kan. Nah, di saat itu aku pelajari Islam, saya berantem lagi Mas. Saya berantem lagi sama teman saya, Istiqomah. Adu debat tentang akidah. SMA nih? Iya, kelas 1 akidah. Terus saya adu debat, terus dia tuh lisannya nggak bisa dijaga kan gitu. Dia bilang gini, Nov, kamu itu nggak pantas masuk Islam. Aku bilang gini, emang kamu Tuhan? Di saat itu saya nggak nyebut nama Allah. Bilang, kamu Tuhan gitu. Enggak, kamu nggak pantas gitu. Terus saya langsung gini, spontan saya langsung gini, kamu itu yang mulutnya dijaga dong, tolong lisannya. Aku bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, dia masih tetap debat, aku sama dia debat. Di saat itu debatnya istirahat kalau nggak salah, istirahat. Pada makan bakso, pada makan nasi kayak gitu. Istirahat, kita debat. Aku ada satu kesalahan Mas ke teman saya ini. Di saat saya debat, saya langsung ya Allah, saya benar-benar sangat berdosa. Itu saya langsung buka kerudungnya dia, saking keselnya. Lu harus pelajarin Islam yang benar dong, gini. Aku langsung berantem sama dia. Aku buka kerudungnya, di situ aku langsung ya ampun. Aku bilang gini, ya Tuhan,
aku bersalah sama temanku gitu kan. Di saat itu aku minta maaf, temanku nggak mau minta maaf, temanku nggak mau maafin, nggak mau maafin segala hal. Di saat itu temanku bilang gini, aku nggak mau maafin kamu, Nov, kamu udah kayak gitu. Kamu udah apa sih, kalau aku kan dulu belum Islam ya Mas, apa yang kayak kayak kita, kalau aku udah tahu kan aurat ya. Dulu aku belum tahu yang mengenal yang namanya aurat. Kan. Aku tuh buka kerudung dia di depan sekolahan, di depan kelas, karena dia lisannya kan, dulu aku nggak tahu yang namanya apa tuh lisan gitu kan, mulutnya itu loh Mas yang nggak bisa dijaga gitu. Aku nggak pantas lah masuk Islam, tulisan aku jelek lah, aku dikatain tuh sama beliau. Aku sih maaf, aku nggak mungkin nyebut nama ya. Nah, di saat itu aku merasa bersalah, aku bilang ya Allah maaf, dia nggak mau nerima maaf aku kayak gitu. Aku udah langsung kayak gelisah. 3 hari kemudian atau berapa hari, aku ingetnya tuh aku dimimpiin. Dimimpiin seorang kakek-kakek jubah putih. Dia bilang ini, udah, pokoknya intinya saya pernah ini, dia bilang udah nggak usah dipersoalin kayak gitu, kamu pantas. Nah aku yang pantas itu loh, yang garis bawain pantas itu apa gitu. Kayak apakah pantas, aku nggak kepikiran apakah pantas masuk Islam atau nggak pantas apa gitu, aku nggak tahu Mas, aku nggak tahu. Nah pas SMA kelas 2 atau kelas 3 aku tetap masih mengenal agama. Nah, Mama pernah, udah pas kelas 2 deh, kelas 2 itu aku pulang, aku nyoba-nyoba beli kerudung kecil gitu. Beli kerudung kecil tapi nggak make, beli 2, cuma taruh di lemari doang. Aku ngumpetin di lemari, terus akhirnya kata Mama tuh waktu itu belum lihat, di saat kelas 3 Mama udah wanti-wanti. Jangan macam-macam masuk ke Islam. Nggak boleh. Kenapa Mah gitu? Nggak boleh macam-macam. Dan yang kedua, jangan berpacaran. Karena seorang cowok muslim itu poligami. Mama tuh udah wanti-wanti anaknya, kalau yang anak kedua, ketiga, keempat nggak diomongin gitu, cuma saya doang. Soalnya Mama tuh wanti-wanti takut anaknya disakitin mungkin kali ya. Jangan deket sama cowok karena cowok muslim itu poligami. Ya Mah, saya mah iya aja, di saya iya aja. Tapi ternyata di saat kelas 3 saya masih masih beli kerudung, beli jilbab 4 jilbab, saya masukin ke lemari, saya tumpukin bajunya. Saya cuma pengen apa sih, jadi penasaran itu jilbab itu apa sih gitu, kok orang-orang makainya bagus, cantik gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya tetap masih ke gereja gitu. Di saat saya pengen kuliah, saya dapat sama Mama, Mah aku mau pengen kuliah kedokteran. Nggak boleh katanya, karena adik-adikmu masih ada, butuh biaya. Oke, saya di situ, ya Allah, kenapa ya? Kayak saya nggak adil bagi saya gitu kan. Apa yang Mama saya pengen saya turutin gitu. Cuma satu, saya pengen banget tuh, istilahnya gini loh, saya pengen kedokteran. Maksudnya kalau saya pengen kedokteran, saya bisa membiayain adik-adik saya gitu. Maksudnya saya nggak mau ngerepotin Mama gitu. Tapi kata Mama nggak boleh gitu kan. Ya udah, Mama bilang gini, kamu mau keguruan atau mau ngambil sekretaris? Kebetulan saya SMA-nya sekretaris gitu Mas. Terus aku bilang, ya ampun, aku di situ belum masuk Islam. Aku bilang, ya udah Mah, aku keguruan aja. Akhirnya saya masuk ke SMK Huamka Pasar Bo. Ya, SMK Huamka. Nah, aku belum tahu yang namanya Islam ya Mas. Di saat itu aku bilang gini, ya Tuhan, apa aku bisa masuk keguruan gitu? Soalnya batin saya nggak mau gitu. Saya mau pengen kedokteran gitu. Apakah saya bisa gitu kan di Huamka gitu? Akhirnya pas saya masuk ke Huamka, saya mau pelajarin tuh akidah, fikih, Al-Quran, hadis. Nah di situ pas saya mempelajari itu semua, di saat istirahat saya hafal banget tuh. Di saat istirahat
Saya diem. Jadi lasar untuk duduk-duduk itu. Selasar gitu untuk duduk-duduk itu. Kan ada upacara, ada selasarnya. Itu duduk itu untuk sholat. Saya diem aja gitu. Diem aja. Jadi ngelihat orang-orang yang pada waktu kelas UHMK semester 1 itu waktu kuliah, saya diem aja gitu. Pas saya diem, nah terus kata guru-guru yang dekan-dekan dosen-dosennya bilang gini, kamu kenapa Nov? Enggak kenapa-napa gitu. Kok kamu selama ini ngeliatin kita sholat gitu kan, dosen yang cewek? Enggak kenapa-napa kok. Nggak ada apa-apa kok Bu, saya cuma pengen lihat doang. Kamu pengen, ada salah satu dosen saya bilang gini, kamu pengen masuk Islam? Enggak. Saya bilang enggak. Tapi anehnya waktu semester 2 tuh semester berapa ya, 2 kalau nggak salah, ingat gitu, guru fisika atau guru apa aku lupa, dosen fisika atau dosen apa aku lupa, siapa yang di sini Islam, fisika atau agama, siapa yang di sini Islam gitu. Saya nunjuk saya Islam gitu, saya nunjuk Mas, saya nggak bilang saya Kristen, saya nunjuk saya Islam. Nah pas udah itu saya langsung semester 2 itu saya langsung ke pengen main tuh ke sekolah saya yang di Bekasi, SMK Karya Bakti. Saya ngomong sama guru saya, sama ibu sama bapak, Pak kenapa ya saya suka ngelihat waktu SMA itu suka ngelihat orang-orang pada sholat, suka mengamati tentang agama ini agama itu gitu. Terus kata ini beliau bilang gini, emang kamu dapat apaan gitu, maksudnya ya waktu itu saya mimpiin seorang kakek atau bapak-bapak, jubah putih gitu, jubah putih, dan dia bilang tadi yang di garis bawah apa, kamu bisa kayak gitu. Nah makanya terus kata guru-guru di sana, coba kamu itu deh tanyakan hatimu. Ya udah pas aku tanyakan hati, 2 hari setelah aku habis pulang dari kuliah ke SMK, main-main gitu, silaturahmi gitu. Terus 2 hari 3 hari aku tanya hati, aku gimana ya Tuhan, aku nyebut sama Tuhan gitu, aku gimana gitu. Nah di saat itu aku baru mantapkan hati masuk Islam tahun berapa tuh lupa tuh, pokoknya aku kuliah tuh tahun 2017 atau sekitar gitulah. Aku mantapkan hati masuk Islam di SMA, tapi di sana nggak ada sertifikatnya, dan di sana juga cuma nggak dibimbing tentang agama. Enggak. Iya, aku otodidak sendiri. Pas aku masuk Islam, mereka pada alhamdulillah begitu, pada kayak senang gitu. Di saat itu saya bisa nggak sih masuk Islam gitu. Nah di situ saya ngumpet-ngumpet sama mama, saya beli jilbab lagi. Akhirnya mama tahu di saya semester 2 gitu, sebelum semester 2 atau semester 3 mama saya tahu. Akhirnya mama saya marah besar, saya disangkain anak durhaka. Ya Allah. Saya disangkain anak durhaka. Aku bilang enggak mah, saya nggak anak durhaka gitu. Saya tetap sayang sama mama, saya tetap inian mama. Dia bilang kamu anak durhaka gitu, ngapain kamu pilih agama yang bagi kamu tuh sengsara gitu. Terus aku pikir sengsara apanya, aku nggak tahu kan, pokoknya intinya kan aku masih polos tentang Islam. Iya, masih polos tentang Islam. Sengsara apaan gitu kan. Terus kata mama gitu, udah kamu nggak usah, udah balik lagi ke Kristen gitu. Sampai aku dipukul, dijedotin di tembok. Sampai depan atau belakang? Hah? Yang jedotin depan? Ya Allah. Sampai digebukin. Ada saya yang cewek yang tahu. Adik saya cewek sakit waktu itu. Sampai saya digebukin pakai rotan. Allahu Akbar. Sampai digebukin. Kamu itu benar-benar ya ngebantai ya. Seumur-umur kamu pernah ke gereja, pernah jadi singer, pernah jadi sekolah minggu. Kenapa kamu ngebantah mama? Kata dia gitu. Kenapa? Kata mama gitu kan. Islam itu nggak bagus, kata mama gitu. Udah kamu pindah lagi ke Kristen gitu. Enggak mah, aku udah mantap gitu. Digebukin habis-habisan. Akhirnya kamu ini karena cowok ya gitu. Enggak mah, kalau bukan karena cowok gitu. Ingat tuh, kalau kamu karena cowok, mama laporin kamu ke polisi, biarin kamu di penjara. Mama sampai ngomong gitu, sampai penjarain aku cuma gara-gara aku masuk Islam gitu. Akhirnya
Sebenarnya mama sih baik gitu. Di saat itu aku udah maaf aku udah minta maaf gitu. Akhirnya mama ngusir aku. Aku cuma nggak bawa baju sama sekali, cuma baju yang di dalam tubuh. Ijazah, akte, semuanya ada di mama. Aku nggak bawa, aku diusir. Aku luntang lantung. Iya, luntang lantung. Aku tidur di musola. Oh gitu. Iya, aku tidur di musola. Aku sampai mungut botol. Ya Allah. Sampai mungut botol. Aku bilang gini, ya Allah, aku udah mulai nyebut kan. Ya Allah, aku gimana nih? Aku pengen banget bisa bertahan gitu. Terus waktu itu kuliahnya aku diputusin sama mama. Semenjak aku masuk Islam, kuliahku diputusin, mama nggak akan biayai kamu gitu. Makanya aku diusir sama mama sampai aku luntang lantung, sampai aku tidur di musola. Akhirnya ada yang ngebantuin gitu, alhamdulillah. Nah, di saat aku tapi aku tetap masih kuliah, tapi stop, maksudnya nggak sampai S1 gitu. Nah, di saat itu mungkin mama nyari tahu kali tentang aku. Mama pernah bilang ke teman aku yang namanya Pepi, udah Pi, aku nama kecilku Pipi. Udah Pi, pulang. Mama nyuruh pendeta, nyuruh nyari kamu. Oh gitu. Waktu itu aku kan masih punya HP lama ya, HP Sony Ericsson yang dulu tuh. Cuma telepon doang, nggak ada WA kan. Iya. Nah, udah kamu pulang. Mama kamu tuh nangis-nangis. Terus dia bilang ke pendeta, tolong cariin. Terus aku bilang, ya udah jaga mamaku ya. Aku bilang ke Pepe kayak gitu. Ya udah. Di saat mamaku tahu aku di mana berada, nah aku pernah ketemu sama mamaku tahu aku di mana berada dari Pepe. Nah, di saat itu aku ketemu sama adiknya mama. Dia bilang gini, kalau orang Medan tuh boru ya, kalau nggak salah. Dia bilang gini, kalau tulang lihat kamu masuk Islam, dibakar. Ya Allah. Aku dibakar, pakai kerudung aku dibakar. Makanya sampai aku di sini juga belum tahu ya. Belum tahu. Mama juga masih rada-rada antara ini orang masuk Islam enggak gitu, masih belum tahu. Ya. Sampai bapakku meninggal aku yang disalahin karena aku masuk Islam. Waktu itu masih ada bapak Iya, waktu itu bapak masih sakit. Sakit bapak. Iya, bapak sebenarnya sakit jantung. Tapi aku yang disalahin, Mas. Katanya. Di saat udah itunya mamaku udah tahu aku di mana berada, mamaku bayiin aku. Kak, ada kue nih, ada ini. Oke, di saat ada kue ada ini, akhirnya nggak tahu kenapa mama punya trik ya, nggak tahu juga. Akhirnya ya udah, aku ikut mama aja lah. Mama kan belum tahu aku dulu masuk Islam. Akhirnya di saat itu aku diajak ke gereja lagi. Oh. Ya, diajak ke gereja. Itu udah masuk Islam sebenarnya ya? Iya, aku diajak ke gereja lagi. Aku nggak tahu, aku polos. Soalnya nggak ada yang ngajarin aku, Mas. Nggak ada yang ngajarin aku pada waktu itu ya. Aku otodidak. Sholat pun dibilang bolong-bolong karena nggak ada yang ngajarin. Iya. Waktu itu aku cuma bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aku lihat di YouTube. Itu nggak ada yang ngajarin. Akhirnya aku masuk ke gereja, aku langsung kaget. Lah, kok aku di sini gitu? Karena yang bisa bawa motor aku. Kok aku di sini gitu? Kataku gini, ya Allah, ini gimana nih? Gitu kan? Terus aku bilang gini, Mah, aku mau buang air kecil gitu. Udah, kamu jangan alasan, kata mama gitu. Udah, masuk, nyanyi, gereja gitu. Waduh, ya mama kan omongnya keras. Orang Medan. Ya. Iya benar, orang Medan itu emang keras. Makanya katanya, udah kamu jangan alasan gitu. Iya, Ma, aku benar-benar, sebenarnya bohongan sih. Yeah. Sebenarnya aku benar buang air kecil, Ma. Pengen buang air kecil terus pengen buang air besar gitu. Kamu beneran gitu? Iya, Ma, beneran. Akhirnya aku lolos. Syukurnya banget ya, aku nggak kabur tuh. Iya. Aku tuh nggak pernah, aku nggak bilang alhamdulillah, aku nggak tahu tuh kata-kata kayak gitu kan. Aku syukur Tuhan ya Allah, syukur Tuhan itu kan ya Allah gitu kan, nggak pernah bilang alhamdulillah, nggak. Aku syukur tuh ya Allah. Akhirnya aku kabur. Kabur di mana gitu, ngumpet kan, tapi tetap aku pakai motor kan.
Nah terus pas mama pulang ke gereja ditelepon lah gitu kan, kamu di mana Pi gitu, di sini mah, kamu udah selesai ke gereja, ya udah oke. Pas udah selesai ke gereja akhirnya pulang ke rumah diomelin aku, kamu kemana aja gitu ngumpet-ngumpet gitu, kamu itu udah nggak usah masuk Islam gitu, udah masuk Kristen aja, tetap udah benar-benar gitu. Tahu nggak, masuk Islam itu neraka, Ya Allah. yang di surga itu Kristen, udah diakuin gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku nggak tahu tauhid apa tentang Islam, kan aku baru mengenal gitu kan. Jadi ya mama ngomong kayak gitu. Akhirnya di saat itu ya udah akhirnya pas udah pulang ke diomelin, aku kabur nggak bawa baju atau apa, kabur untuk kedua kalinya. Aku bilang ini, aku nggak akan kesana lagi deh, nggak akan kesana sama mama, soalnya mama sudah trik-trik gitu supaya aku masuk Kristen lagi kan. Ya udah akhirnya aku atau temanku yang Kristen bilang ini, Nop mau nggak ngajar di Bimba, tapi ijazahku sama yang lain nggak ada di mama. Emang gimana, dia Kristen? Aku ceritain kan, kata temanku si namanya Tari, aku manggil dia mbak, aku manggil dia kakak. Gimana kak gitu, udah kamu nggak apa-apa gini, malah dia yang seorang Kristen nggak masalah gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang, aku mohon sama mama, sampai sujud di kaki mama, tolong ijazahnya, tolong aktenya, tolong kayak gitu, aku mohon pokoknya gitu, tapi ada syarat, kamu masuk Kristen. Aduh gimana nih, aku bingung kan. Gue bilang iya deh mah, mau nggak mau aku bohong. Iya mah. Ya udah akhirnya aku dapet. Mama pernah bilang aktenya mau dibakar. Iya, aktenya mau dibakar. Tapi ijazah SMP atau apa itu pernah dibakar. Gitu. Mama udah pernah bilang kayak gitu kan. Akhirnya syukur alhamdulillahnya nggak dibakar gitu kan. Ya udah akhirnya aku bohong sama mama. Iya, akhirnya udah aku ambil tuh, nggak kesono lagi mas, udah nggak kesono lagi. Terakhir kemarin itu aku ada masalah, aku bilang aku pernah ngatain mama, nggak tahu ini dosa atau mama nggak adil bagi aku, nggak adil. Selama aku hidup jadi mama itu pilih kasih. Adekku yang ketiga yang masuk yang masuk Islam, dia disekolahin keperawatan mas. Padahal udah masuk Islam. Iya. Belum masuk Islam. Hampir mau ketahuan juga kayaknya. Tapi dia udah dikulahin keperawatan. Sampai lulus tuh ya. Iya. Gue bilang, mama nggak adil. Adekku, dimasukin keperawatan. Aku nggak boleh begini-gini. Aku harus nurutin apa kata mama. Bayangin mas, aku dari jam 7 sampai jam 9. Aku nggak boleh megang HP yang dulu itu, yang HP yang nggak ada WA-nya. Itu nggak boleh megang HP. Dari harus jam 7 sampai jam 9 malam. Iya. Bahkan sampai jam 10 belajar, TV dimatiin. Aku doang mas. Adekku bilang, mah ngantuk. Ya udah, aku doang mas. Aku doang. Makanya sekolahku kali adekku, aku yang nggak pakai yang kayak gitu-gituan mas gitu. Jadinya di saat itu mamaku mungkin karena ini ya, dulu aku masih lahirnya sakit-sakitan. Jadi kalau kata orang mahal ya. Mahal atau apa ya? Iya. Anak mahal ya, anak emas atau apa? Ya jadi kayak gitu. Akhirnya di saat itu kemarin makanya aku ngatain mama itu nggak adil bagi aku. Mama itu benar-benar pilih kasih sampai aku benar-benar ya Allah, aku kok gini gitu. Akhirnya kapan ya itu kemarin aku datang ke rumah mama nggak pakai jilbab mas. Belum lama. Iya. Pakai jaket kupluk, hoodie. Itu katanya gini, jangan pakai jilbab, jangan sholat. Kalau kamu mau di sini pindah. Kamu ini anak siapa? Di rumah mama kan di daerah Tambun. Mama udah lama aku di saat kelas 5 SD di situ. Kamu ini anak siapa gitu? Malu. Mama ini malu kata mama. Mama ini malu punya anak yang membangkang, yang beda aliran, beda keyakinan, malu gitu. Kalau kamu mau ke sini, mama kasih apapun yang kamu mau, usaha atau apa, tapi pindah agama, mama kayak gitu. Jadinya di saat aku bilang, iya ma, aku minta maaf, tapi maaf aku nggak bisa mah. Kamu itu, aku langsung dimaki-maki, langsung diapain gitu. Akhirnya
Ya udah aku pulang sampai sekarang sih masih maksudnya masih kayak nanya ke adik-adik kayak gitu, nanya ke adik segala hal, gimana kabar mama, tapi aku nggak berani mas di sana. Takut pindah lagi, takut disuruh pindah lagi. Ya Allah Rabbi. Jadi sampai sekarang sih masih belajar. Jadi kemarin itu terakhir di syahadat ulang lagi sama Mualaf Center Indonesia. Iya. Jadi di syahadat ulang lagi itu alhamdulillah sih udah tenang gitu. Jadi tapi aku nggak berani ke sana lagi. Bukannya gimana ya, tapi kata temanku, lu kamu durhaka, tapi aku nggak berani mas. Ya, Masya Allah. Begitu kompleks ya kisahnya Mbak Novi ini. Jadi tadi juga diceritakan kalau sempat berantem juga gitu kan, atau SMP gitu kan, tapi berantemnya sama muslimah ya. Iya, muslimah. Nah waktu itu ayah yang manggilnya ya, ayah apa bapak? Bapak ya. Bapak itu masih ada ya waktu itu masih ya? Ada. Terus kemudian meninggal yang dalam tanda kutip katanya gara-gara Mbak Novi pindah agama. Itu Mbak Novi temukan nggak buktinya kalau misalkan memang itu gara-gara Mbak Novi? Enggak. Aku sendiri yang yang datang langsung ke rumah sakit yang dirawat. Iya, ngerawat bapak. Waktu itu bapak kecelakaan. Bapak kan pelayaran. Oh, pelayaran. Mama guru, bapak pelayaran. Jadi waktu itu bapak kecelakaan. Ininya bapak motor? Bukan, kapal sama kapal. Oh, kapal. Bapak lagi di kapalnya dia, tiba-tiba ada kapal sebelah, giniannya bapak belakangnya itu langsung kejepit sama kapal. Jadi di saat ke rumah sakit aku yang jaga, mama jaga terus pulang karena adik-adik masih kecil-kecil gitu. Aku yang jaga. Ya Allah. Jadinya aku yang sampai bapak meninggal pun aku ada di situ. Aku ada sampai aku Pak ayo Pak bangun. Kalau dibilangin kata adik-adikku, kata mamaku, aku tuh anak kesayangan bapak. Jadi kalau aku batuk gitu, bapak langsung begini, kamu batuk pulang ke rumah, nih bapak kasih uang berobat gitu. Jadi aku apa selalu anak kesayangan bapak, nggak pernah yang dipukul sama bapak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuma mama doang sih pernah mukul, cuma bapak nggak pernah. Karena mungkin mama karena aku beda keyakinan, jadi mungkin mama marah kesel kayak gitu. Makanya di saat bapak meninggal, hati aku hancur, benar-benar hancur, benar-benar nggak bisa gimana ya, nggak bisa dibilang. Ya. Berarti memang kan di situ buktinya kalau misalkan ayah atau bapak meninggal tuh bukan karena, berarti kan bapak kan belum tahu Mbak Novi masuk Islam kan? Apa sudah tahu? Oh, aku nggak tahu. Soalnya bapak itu nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong kan? Nggak pernah. Iya. Biasanya bapak selalu ngomong kamu masuk Islam, bapak nggak pernah ngomong. Jadi nggak tahu disembunyikan atau memang benar-benar nggak tahu gitu ya sama bapak ya. Luar biasa. Terus ibu gimana sekarang? Ibu mama masih ada di daerah Bekasi sih, tapi masih kayak apa ya? Belum terima, masih kayak semacam lu harus kasarnya kalau lu harus masuk Kristen gitu. Soalnya mama itu masih berdoa, masih minta tolong sama yang lain gitu. Soalnya kata teman-teman mama, udah kalau si Pipi nggak mau masuk Kristen udah doain aja kayak gitu. Masih belum terima, Mas. Ya. Memang mama itu atau mama yang manggilnya ya? Mama itu setaat apa di Kristen? Mama taat banget, Mas. Dia itu puasa Sabtu, terus kalau orang Islam kan tahajud ya. Kalau mama itu doa mulu. Malam doa, mama doa, selalu doa. Aku selalu ini. Ya, aku lihat kamar kita kan pisah. Aku kamarnya dekat WC, mama di sini dekat depan. Itu waktu di rumah belakang Bekasi gitu. Itu aku suka lihat mama berdoa untuk anak-anaknya. Mama taat banget, Mas. Sampai mama tuh pernah jadi kayak singer gitu. Mama taat banget. Justru mama pengen aku tuh jadi pendeta.
tapi aku nggak bertolak belakang, nggak mau. Walaupun dulu aku bukan Islam, nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tahu, nggak mau. Dari hati nggak mau. Padahal kan apa namanya keren, bagus lah gitu kan jadi pendeta. Gitu. Nggak mau, nggak tahu mas. nggak tahu dari hati nggak mau. Bukannya ngatain pendeta itu jelek atau apa, bukan. Maaf, maaf bukan. Tapi emang nggak mau dari hati mas, nggak tahu. Iya, karena kan biasanya kan orang-orang Kristen atau Katolik itu ya bangga lah jadi pendeta gitu kan. Iya sih mas. Ya Allah Robbi, luar biasa nih. Padahal aku pernah jadi singer, jadi guru sekolah minggu. Makanya mama nyuruh aku jadi pendeta, tapi nggak mau. Nggak tahu, dari hati nggak mau mas. Oke. Berarti sampai sekarang ibu masih ya kesel lah ya sama masih kesel. Berarti belum tinggal sama ibu ya? Belum. Tinggal sekarang di mana? Saya tinggalnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oke. Pasar Minggu. Berarti saya mau tanya begini. Kenapa yang dipilih Mbak Novi itu Islam? Kenapa nggak yang agama lain selain Islam atau selain Kristen gitu? Kan ada Katolik gitu kan. Kenapa harus ke Islam gitu? Waktu itu kan saya dulu Protestan ya mas, Kristen Protestan. Kata bagiku Katolik itu sama aja pelajarannya. Udah pernah mempelajari Udah, tapi sama aja pelajarannya. Cuman di Katolik itu kalau misalnya ini kan lebih taat dia pokoknya lebih taat. Tapi nggak tahu kenapa di saat saya masuk sekolah SMK Karya Bakti yang saya bilang itu, sama saya kuliah, itu nggak tahu kenapa nyaman aja mas. Bahkan saya nggak segan-segan yang tadi saya bilang saya berantem sama muslimah, yang muslimah orangnya cantik sih. Muslimah, saya dulu deket sama dia, tapi karena mungkin berantem dia marahin saya. Makanya nggak tahu, nyaman aja saya, makanya pilih Islam ya? Nyaman sampai sekarang sih, nyaman gitu. Nyaman ya. Berarti nggak nyesel dong masuk Islam? Alhamdulillah sih enggak mas. Sama sekali nggak nyesel ya. Tapi ibu udah tahu belum nih kalau Mbak Novi sekarang udah pakai kerudung gitu, udah masuk Islam, jadi Islam yang taat gitu? Kalau ada yang ngajarin gitu? Kalau kerudung karena aku nggak tahu ya mas, mama tahu atau enggak ya, soalnya saya kalau ke rumah mama terus jarang-jarang, terus kadang pakai kayak mas tadi bilang hoodie gitu. Saya pakai jaket yang pakai topi gitu, nggak pernah pakai kerudung. Kalau nggak pakai daleman terus pakai jaket ini, itu doang sih mas. Tapi kalau untuk masuk Islam antara tahu nggak taunya mas gitu, soalnya saya nggak pernah melakukan sholat di sana. Paling cuma di saat saya ke rumah mama disuruh makan, saya di situ takut ada babi nggak ya? Maksudnya kan mama tuh suka makan gitu. Saya dari kecil nggak pernah makan babi mas. Oh gitu? Karena bisa? Iya, jadi waktu itu kejadian, waktu itu bapak mama waktu saya kelas 6 SD tuh kelas 1 SMP gitu, pernah ke rumah pernah ke kampung bapak. Nah, kampung bapak di Medan juga? Iya di Medan, tapi di pertengahan sama Aceh. Oh, ya udah termasuk Aceh gitu. Nah di situ ada Islam, banyakan Islam di situ. Nah terus saya main-main di situ, ada babi sih di situ. Cuma saya main-main, saya ngelihat ini, maaf, anjing, babi itu makan tai. Ini bapak kampungnya di atas, di sini ada aliran-aliran kayak gitu. Dia makan tai. Di situ saya nggak mau. Ade pernah makan, tapi saya nggak pernah makan babi. Ya. Sampai kemarin waktu 3 tahun yang lalu atau apa ya, ponakan mama nikahan di Medan, deket Medan kotanya, tahu namanya lupa aku, dapat orang ABRI gitu kan, ABRI atau apa, tentara gitu, dipestain. Kamu makan apa? Terus aku bilang nggak mau babi. Terus mama bilang udah tuh, jadi kayak kesel, anak aku nggak mau makan babi gitu, udah makan yang lain aja gitu. Di situ ada ikan. Nah di situ saya juga ikan, ya ampun, ada minyak babi nggak? Soalnya kan takutnya kompornya kayak gitu kan. Gitu. Ya udah akhirnya, ya udah Indomie aja. Lebih aman ya? Iya benar, lebih aman, benar, Indomie lebih aman. Tapi memang bagus ya, dari kecil nggak pernah makan babi gitu ya? Enggak, benar nggak pernah. Emang udah nggak suka sama tingkah lakunya babi karena makan kotoran itu ya? Nggak pernah, iya mas. Ya alhamdulillah, beruntung lah ya.
Baru saya tadi pengen nanya bedanya daging babi sama daging sapi. Nggak tahu kan. Tapi kata teman sih daging babi apa kriuk-kriuknya katanya enak, tapi nggak tahu. Ya? Tapi aku nggak pernah nyoba kriuk-kriuk kayak gitu. Tapi kan ada kriuk-kriuk gitu kan. Ya, tapi katanya. aku nggak pernah. Saya nggak tahu. Iya makanya. Soalnya aku pernah nanya juga ke adek, enak nggak? Enak kak gitu. Coba ini, nggak mau ah. Adek pernah makan? Pernah, adekku makan. Dua-duanya tuh tiga-tiganya pernah. Tiga-tiganya ya? Pernah. Berarti ada yang paling kecil umur berapa itu? Apa sekolah? Masih sekolah ya? Kuliah, udah Kuliah. selesai. Itu kalau nggak salah itu dua kalau nggak salah umur 22 tuh. Berarti tadi adanya udah masuk Islam juga udah? Yang ketiga. Yang ketiga? Nah, yang kedua Kristen. Yang kedua sama yang Keempat Kristen masih ya? Berarti yang ketiga udah Islam ya? Udah Islam. Mas tinggalnya sama ibu? Enggak, dia pisah sendiri. Sama bisa juga? Nah, Ibu juga nggak, apa namanya? nggak nyariin. Perlakuannya sama yang dilakuin sama Mbak Novi ke adik? Kalau dia masih kayaknya mungkin karena aku udah dikatain gara-gara kamu kak, kalau seharusnya kamu itu sebagai kakak memberikan pelajaran yang terdidik kepada adiknya gitu, jangan yang kagak terdidik gitu. Maksudnya kayak aku nggak nyari malah memberikan jadi adikku masuk Islam kayak gitu. Seharusnya kan yang terdidik ya nggak usah masuk Islam lah atau apa gitu. Makanya sama ade kayak biasa welcome sih. Tapi kalau sama aku enggak. Tapi kadang aku Bismillah niat gitu. Ya udah, tapi kadang mama bilang ini, pernah sih dulu aku pernah diusir mama kan waktu berapa tahun yang lalu. Nah kemarin juga karena aku nggak mau masuk Kristen lagi, jadinya paling jarang nginep sih mas. Paling cuma lihat mama keadaan, say hello doang, ngelihat. Terus habis makan, jadi pura-pura, aku mau ketemu teman, mau ketemu gini. Cuma itu doang sih mas. Takutnya kalau aku nginep, berlama-lama disuruh gereja. Iya. Kalau nggak ke gereja di ruqyah sama pendeta. Emang ada ya mas? Ada, jadi kan saya juga pernah dengar dari narasumber yang lain tuh. Jadi ya bahasanya bukan di ruqyah, kalau ruqyah kan bahasa kita kan. Ya disembuhin lah, diobatin gitulah. Oh iya. Dibawa ke depan gereja. Terus sama si romonya atau kalau nggak salah Katolik deh itu. Oh itu Roma Katolik ya. Iya si Roma. Jadi dia itu sama orang tuanya dipaksa tuh ke depan, kayak dibaca-bacain doa-doa gitu. Dia diinin air. Terus dikasih percikan air sama dikasih minum ini anggur. Iya. Wah itu kan udah masuk Islam tuh dia kan. Nggak mau lah, kan nggak boleh dalam Islam. Iya sih. Nah orang tuanya malah cuma ngeliatin doang gitu. Padahal si yang bersangkutan itu merasa kayak terhina gitu, di depan banyak orang kan gitu. Ya udah dalam hati gimana gitu. Nah berarti Ade udah kerja ya yang udah masuk Islam ya? Udah, dia dulu keperawatan. Sekarang asuransi. Sekarang masih kerja di perawat? Aku belum kenal kak, belum tahu gitu. Belum komunikasi lagi? Belum. Paling cuma kalau aku pengen komunikasi ya udah aku pengen, kalau enggak aku jadi kayak membatasi aja mas. Kenapa? Takut aja. Takut sama ya mama sebenarnya juga takut aja sama mama. Tapi mama tahu Mbak Novi tinggal di mana? Mama tahu sih aku tinggal di mana. Tapi mama nggak tahu kalau aku misalnya ngajar bimba atau ngajar apa gitu. Belum tahu. Tapi mama udah tahu ya mama ya kalau Mbak Novi itu masuk Islam gitu ya, udah tahu ya? Kayaknya sih antara tahu nggak taunya. Gitu? Iya, soalnya nggak pernah ngasih tahu mama. Mama sih kayaknya taunya mungkin dari tingkah laku nggak makan babi kali atau apa kayak gitu. Jadi mungkin tahu. Soalnya mama pernah bilang kalau kamu kalau kamu mau ke rumah mama terbuka dengan tangan terbuka gitu. Tapi ada syaratnya, kamu masuk ke Kristen. Balik ke Kristen, nggak boleh masuk Islam. Itu tuh yang bikin apa ya namanya ya, agak berat kayak gitu kan kalau ketemu. Tapi komunikasi masih jalan nggak via HP gitu? Paling ya nanya kabar adek doang, maksudnya kasih tahu ke adek, dek mama gimana keadaan itu doang. Tuh. Karena waktu kemarin aku katain mama pilih kasih, mama masih kesel mungkin. Tapi mama udah maafin, tapi mama masih kesel sama aku gitu kali. Nggak tahu, spontan aja ngomong kayak gitu. Bukannya menyakiti mama, bukan, tapi spontan aja. Ya. Emosi aja lah ya. Iya. Sesaat. Iya, karena kok aku anak pertama kayaknya
apa ya, dipilih kasih gitu. Apa aku yang mau aku pengen itu maksudnya baik demi kebaikan orang tua gitu. Maksudnya kalau aku pengen ini, pengen udahlah mama nggak usah ngebiayain gitu, biar aku aja gitu. Tapi mungkin mama salah paham atau apa, aku nggak tahu, walau alam deh. Tapi intinya mama itu mungkin masih kesel, tapi udah maafin, tapi masih kata-kataku masih kayak apa, nyakitin mama mungkin. Lah pasti. Karena kan nggak biasa diucapkan gitu kan. Iya mas. Ya Allah Rabbi. Nah terus sekarang Mbak Novi kan udah masuk Islam ya, kemudian udah dapet teman-teman baru di muslimah gitu kan, kemudian juga udah belajar, berarti kan udah belajar semakin cinta sama Islam gitu. Kalau misalkan memang Mbak Novi itu sudah merasakan manisnya Islam gitu kan, ada nggak keinginan Mbak Novi itu untuk ngasih tahu tentang manisnya Islam ke mama? Ada, karena ada mas, karena untuk saat ini aku cuma minta sama Allah dulu. Ya Allah, lembutkan hati mama supaya mama bisa menerima aku menjadi muslimah gitu. Aku sih udah ngomong dulu sama mama. Jadi aku pengen mempelajarin agama lebih dalam dulu gitu. Kayak tauhid tentang ini loh ma, Islam ini apa yang mama omongin tidak benar begitu, ada sih mas, tapi nanti suatu saat nanti aku harus mempelajari apa itu Islam lebih dalam lagi, biar aku jadi nggak salah ntar dikata mama Islam begini-gini. Aku takutnya kayak gitu, makanya ada sih mas, nanti ya? Dulu iya, berarti sekarang mama masih agak emosi ya sama Mbak Novi ya? Masih, karena mama pengen aku masuk Kristen lagi. Berarti mama udah tahu sebenarnya Mbak Novi udah masuk Islam kan? Iya kayaknya. Secara ini kan? Secara iniannya. Tapi secara keseluruhan, kayaknya mama punya feeling, namanya seorang ibu sama anak kali mas. Udah tahu. Tapi kan adek masuk Islam gak kenapa-kenapa tuh? Mama udah tahu juga kan? Udah, justru adek udah tahu masuk Islam. Iya, tapi nggak masalah kan? Enggak. Karena aku yang sangkanya adek masuk Islam, aku yang padahal ngajarin. Enggak, kan? Enggak, padahal sangkanya aku yang ngajarin adek gitu. Tapi adek mah nyari sendiri gitu kan? Iya. Adek masuk Islam karena pacaran. Oh, ya Allah Rabbi. Kalau Mbak Novi kan murni karena dorongan dari hati. Iya, karena pengen tahu tentang agama, akidah kayak gitu. Kok gini ya, kok begini ya, kok begini gitu, tentang akidah, mempelajarin akidah. Terus yang tadi aku bilang assalamualaikum gitu, kok bagus nulis kayak gituannya, apa sih namanya, Arabnya gitu. Jadi aku sendiri itu nyari tahu sendiri gitu. Itu baru berantem loh sama teman muslimah loh, belum belum apa nyari lebih dalam lagi. Iya. Kalau seandainya kan gini, ini kan apa namanya, kita nggak tahu nanti apa namanya akan yang nonton siapa aja gitu kan. Tapi yang pasti harapan kita yang nonton itu bisa dapat ilmu dan pelajaran baru dari kisahnya Mbak Novi gitu kan. Nah kalau misalkan gini, kalau seandainya nanti mamah yang nonton gitu kan, Mbak Novi kan sekarang masih agak takut ya ketemu sama mamah gitu ya. Iya. Nah, apa yang pengen Mbak Novi sampaikan dari lubuk hati paling dalam ke mamah gitu, sehingga nanti mudah-mudahan mamah ketika nonton video ini tuh jadi melupakan yang apa sih namanya, udahlah gue nggak usah ngurusin agamanya Novi, yang penting kita keluarga gitu kan, bersatu gitu kan. Apa yang pengen disampaikan Mbak Novi ke mamah dari lubuk hati yang paling dalam? Mah, sebelumnya aku minta maaf ke mama. Aku bukannya membangkang apa yang mama mau, bukannya menghormati. Aku sayang sama mama. Aku sayang benar sama mama, menghormati mama, menghargai mama. Aku udah nyaman dengan agama mama, dengan agama saya sendiri, mah. Aku sayang banget mama. Cuma itu doang sih, mah. Semoga mama bisa sayang sama aku, semoga mama bisa menerima aku. Itu doang sih, mas. Karena aku pengen benar-benar pengen banget dipeluk sama mama. Kapan terakhir meluk mama?
terakhir aku dipeluk mama di saat aku masih kecil, masih SD. Di saat aku udah mengenal Islam, aku sering berantem sama mama. Sering cekcok sama mama. Sebenarnya dari hati itu aku sayang sama mama. Aku gak mau bikin mama marah, gak mau bikin mama kesel, gak mau bikin mama aku gak mau jadi durhaka ke mama. Gak mau, Mas. Aku gak mau jadi durhaka mama. Aku justru malah sangat berdosa dengan kata-kataku yang kemarin itu. Aku berdosa banget sama beliau. Masya Allah. Dari lubuk hati paling dalam ya. Rasa cinta itu memang tidak bisa dibohongi ya, Mbak Novi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan mamahnya Mbak Novi nonton video ini, ya harapannya adalah ya tidak mempermasalahkan tentang keyakinan gitu ya Mbak Novi ya. Iya. Karena memang di Islam juga tidak mempermasalahkan itu kan. Justru malah di Islam ketika orang tua kita berbeda agama dengan kita justru malah harus lebih berbakti kepada orang tua kita gitu kan. Tapi kalau orang tua kita ngajak ke gereja ya karena kita sudah berbeda keyakinan ya kita sama-sama menghargai saja gitu. Justru malah dengan masuknya Mbak Novi ke dalam Islam itu akan semakin apa ya, bahasa kasarnya tuh aku tuh akan semakin nurut sama mama gitu kan. Aku akan semakin cinta sama mama gitu. Bukan sebaliknya kan gitu kan. Tapi kalau untuk urusan agama ya lakum dinukum waliyadin gitu kan. Iya, Mas. Untuk mama agama mama, untuk aku Novi agama Novi gitu kan. Iya, Mas. Jadi dalam Islam itu kan universal. Ya mudah-mudahan mamanya Mbak Novi yang kalau sempat nonton atau saudara-saudaranya Mbak Novi yang memang sempat nonton video ini, ayolah kita rangkul kembali gitu kan. Kita rajut kembali persaudaraan. Ya sesama kita kan anak cucu Nabi Adam ya kan. Sesama anak cucu Nabi Adam yang memang apalagi kita Mbak Novi sama mama sama saudara-saudara kan keluarga satu gitu kan. Tentang perbedaan agama keyakinan sebenarnya itu bukan permasalahan besar gitu kan. Hanya saja itu kan cuma permasalahan ya itu kan ada di undang-undang ya sebenarnya kan, hak kebebasan beragama gitu. Mbak Novi tidak memaksa mama untuk masuk Islam gitu kan. Tidak memaksa saudara-saudara Mbak Novi untuk masuk Islam. Iya, Mas. Dan apa ya, memang Islam itu kan nggak boleh memaksa orang gitu kan masuk Islam kan. Iya. Gitu. Ya saya doakan Mbak Novi segera dirajutkan kembali sama mama sama adik-adik gitu ya, biar bisa satu rumah lagi gitu kan, biar bisa happy lagi, bahagia lagi gitu kan. Masya Allah. Iya, Mas. Doa saya sama teman-teman wakaf itu juga seperti itu kan. Mudah-mudahan penonton juga nih, saya minta doanya sama penonton ya. Mudah-mudahan penonton bisa juga mendoakan Mbak Novi agar Mbak Novi ini bisa kuat ya, bisa kuat, bisa semangat, bisa terus menjalani apa yang menjadi kewajibannya Mbak Novi dalam hidup. Terima kasih Mbak Novi untuk ceritanya. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan Mbak Novi diberikan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Kemudian keberkahan rezeki, keberkahan hidup, dan doa semua yang terbaik itu buat Mbak Novi. Amin, Mas. Terima kasih Mbak Novi udah mau hadir di sini. Sama-sama, Mas. Wah, sahabat wakaf luar biasa. Ini salah satu kisah dari beberapa kisah yang memang buat saya pribadi itu menggugah hati dan semakin yakin bahwa kalau agama yang sedang kita peluk ini adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Dan buat para orang tua yang memang anak-anaknya itu convert to Islam atau berpindah ke Islam, sesungguhnya mereka itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama, baik itu di dalam undang-undang yang ada di negara kita maupun yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Jadi barang siapa yang memang menghalang-halangi orang untuk atau memaksa orang untuk masuk agama tertentu, itu sudah masuk ke dalam unsur pidana. Jadi memang buat para orang tua
Ini hanyalah masalah kecil, bukan masalah besar. Ini adalah masalah keyakinan. Jika memang ya para orang tua, para ibu, para bapak merasa bahwa Islam itu adalah ajaran yang salah, buktikan dulu salahnya di mana, cari tahu sampai betul-betul mendapatkan keyakinan 1000 atau 100% bahwa Islam itu salah, baru dibuktikan dengan cara-cara yang ilmiah dan akademik. Sehingga untuk klaim bahwa Islam itu agama yang salah itu bisa secara legitimasi itu benar gitu kan. Karena memang di dalam Islam juga tidak pernah mengatakan bahwa bukan mengatakan nih, tidak pernah yang namanya kita itu memaksa orang itu untuk masuk Islam. Tetapi kita hanya mendakwahkan apa yang menjadi ajaran Islam, seperti akhlak, ya kan, seperti tingkah laku yang baik, berbakti kepada orang tua, ya. Justru malah anak-anak yang masuk Islam itu akan lebih berbakti atau akan tambah berbakti kepada Anda para orang tua setelah mereka masuk Islam. Banyak narasumber kami yang memang dia tuh jadi lebih sayang, jadi tambah sayang kepada orang tuanya. Bahkan contohnya kayak Ustadz Felix Yau yang memang orang tuanya itu masih non muslim, tetapi Ustadz Felix Yau itu sangat sayang sama papahnya, sama mamihnya atau sama mamahnya. Dan ketika Ustadz Felix itu masuk Islam, sama sekali tidak mengurangi ketaatannya kepada orang tua. Hanya saja ketika orang tua memintanya untuk ke gereja, di situ sudah ada batasan. Jadi begitu ya para sahabat wakaf semuanya. Mudah-mudahan kisahnya Mbak Novi ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita. Dan terus ikuti channel kami yaitu Wakaf TV. Dan kalau memang konten ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ke saudara-saudara Anda, ke orang-orang terdekat Anda. Jika memang ada kritik, saran, atau mau komentar terkait dengan konten ini, silahkan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe. Terima kasih sahabat wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Quran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.